Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang kita berkebun ya, kita berkebun. Ada pohon donceng atau labu Cina atau labu air. Nah, kita sekarang mau fase pemupukan. Jadi setelah kita panen beberapa, kita ada tumbuh lagi. Nah, ini untuk menjaga nutrisi, untuk menjaga kesegaran, untuk menjaga nutrisi. Kita tambahin pupuk seminggu sekali. Bisa pupuk urea, bisa pupuk cair, bisa macam-macam. Nah, cara pemupukan bisa diaplikasikan di sekitar tumbuhan, di sekitar pohonnya, di sekitar akarnya. Jadi tidak pas langsung di pohonnya, di sekitarnya. Cukup ditabur-taburkan seperlunya seperti itu. Ini untuk pemupukan supaya terjaga nutrisinya, cukup di sekitarnya. Nah, ini nanti bisa, kalau misalkan tidak ada hujan, kita bisa siramkan untuk meresapkan itu. Tapi kalau ini musimnya sudah hujan, cukup dibiarkan begitu saja. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, kalau ada di polybag seperti ini akan lebih terlokalisir nutrisinya dan bisa kita tambahkan di sekitarnya. Kasih jarak antara pupuknya dengan pohonnya, jangan sampai terkena di pohonnya seperti ini. Kita ke berikutnya. Teman-teman yang masih mengandalkan polybag, tidak mengapa, asalkan terkontrol, dikendalikan masalah nutrisinya, karena bagaimanapun media tanam yang ada di dalam polybag ini relatif terbatas ya, sehingga saya pribadi tetap mengakomodir polybag, tetapi di bawahnya kita sambungkan dengan tanah dan ini kita lubangi bawahnya, karena ternyata untuk menjamin keberlangsungan yang lebih lama, saya berharap nanti pohonnya ini sampai segede tangan itu, tidak hanya segini, sehingga memerlukan media yang kebebasan perakaran yang lebih luas, sehingga saya sambungkan ke tanah, tidak hanya cukup satu polybag ini. Kita pupukkan di sekitarnya. Ini ketika kita bongkar ini tanah sedikit, sudah akar semua, Kita bisa bayangkan kalau kita ingin keberlangsungan ini dalam waktu jangka panjang, mungkin bertahun-tahun, nggak cukup kalau hanya media tanam. Ini akan penuh dengan akar dan nanti nutrisinya akan tidak memadai, sehingga kalau kita ingin ini berumur panjang, ingin terus berregenerasi daunnya, sulurnya, ya harus kita sambungkan ke tanah. Ini ada beberapa yang tadinya kita tanam di polybag saja, tapi karena pertimbangan itu tadi, maka kita sambungkan ke tanah. Nah, tapi karena sudah kadung tidak nyampe ke tanah, otomatis kita sambung dengan polybag berikutnya, sehingga nanti akar itu akan bisa menembus tanah dan akan tidak terhingga, dia bisa bereksplorasi ke segala penjuru. Sehingga kita berharap lonceng ini nanti akan tumbuh relatif berumur sangat panjang kalau terus kita perhatikan, terus kita rawat gitu. Jadi tidak hanya panen sekali, 2 kali, tetapi kita berharap sulurnya akan berganti-ganti
Yang sulur yang sudah tua mati, yang tidak bisa berkembang, akan tumbuh sulur-sulur baru seperti ini. Nah, ini akan meregenerasi kalau nanti yang sulur tua ini sudah habis gitu ya, sudah habis daya produksinya. Makanya kita sambungkan ke tanah supaya jangka waktu masa hidupnya atau masa produksinya ini akan terus menerus. Sebenarnya teman-teman sekalian, lonceng atau labu air jenis labu-labuan seperti ini relatif tidak membutuhkan pemupukan yang intensif sebenarnya. Anggap itu dibuang saja di lahan seadanya saja sudah bisa tumbuh dan bisa menghasilkan sebenarnya. Tapi kita ingin yang lebih ekstra lah. Jadi kalau lonceng ini normalnya hanya berbuah dalam satu sulur itu berbuah berapa, nah kita ingin lebih gitu, sehingga kita tetap memberikan perhatian pemupukan rutin seminggu sekali seperti ini. Dan buahnya pun juga bermacam-macam, ada yang besar, ada yang tidak besar. Ini tetap kita beri sekitarnya, ukurannya relatif tidak perlu banyak-banyak, karena dengan asumsi bahwa tidak dipupuk pun sebenarnya ini sudah memadai. Tapi kita ingin memberikan perawatan yang standar lah ya. Jadi tidak kita biarkan begitu saja, sehingga hasil nanti tidak akan mengkhianati usaha. Nih, berharap seperti ini kita matikan saja, karena kita tidak menghendaki ada sulur di bawah lanjaran gitu ya. Kalau yang mendekati lanjaran ini tidak apa-apa, nanti kan kita akan bisa naik ke lanjaran untuk mengganti sulur-sulur tua yang nanti sudah tidak produktif seperti ini akan berhenti perkembangannya. Ketika dipanen nanti ini akan dipangkas, gantilah sulur-sulur baru. Pemupukan lonceng. Jelas. Kita beralih ke yang memang sejak awal ditanam di lahan. Ada beda teman-teman sekalian, beda kesuburannya, tidak akan kita urai. Sekarang kita fokus pada pemupukan. Kenapa harus kita kasih lubang seperti ini? Agar kita memastikan, kenapa baru tadi kita dukir dulu dan pupuk ini kita tanam gitu. Kenapa? Kita memastikan agar pupuk ini nanti kalau terkena air tidak kemana-mana, tetapi betul-betul meresap ke perakaran begitu. Tapi kalau hanya kita sebar di permukaan, itu nanti bisa, kita nggak jamin kalau kena air terus mau kemana, daya resapnya ke akar juga akan terganggu atau berkurang, sehingga perlu kita tanam di dalam tanah seperti ini. Nah, untuk jarak ini kita perkirakan saja ya antara 10-15 cm atau ya seperti itu adalah. Tetapi jadi prinsipnya tidak mepet sekali ke pohonnya. Nah, tinggal satu. Nah, ini kita tanam. Yap, selesai. Jadi kita proses pemupukan lonceng atau labu air, dan kita berharap kesinambungan pertumbuhan, keterjaminan nutrisi, dan keberlangsungan kontinuitas buah itu akan terus menerus, dan pohon ini nanti akan berumur relatif akan sangat panjang apabila kita jaga stabilitas nutrisinya
kesehatan tanahnya, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi dan sangat mudah bertanam atau penghobi labu Cina atau bonceng. Kita senang berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.